dipasang ya, yang bener ininya. Terus ininya biar kelihatan. Nah, diikat aja udah. Mengawali karirnya sebagai seorang karyawati sebuah bank BUMN, siapa sangka Ayu Muflihati, ibu cantik dan energik ini sekarang sukses terjun di dunia bisnis. Awalnya tentu bukan perkara mudah ketika seseorang udah berasa nyaman nih berada di suatu zona selama belasan tahun alias comfort zone, berkecimpung di bidang yang ia kuasai dan menikmati, tapi dikarenakan satu dan lain hal semuanya harus dilepaskan. Mungkin kalau buat saya mikirnya berat banget kali ya, tapi tidak dengan Ibu Ayu. 18 tahun menjadi karyawati dengan segudang pencapaian, sampailah ia pada satu titik bahwa ia harus memilih. Dan pilihannya adalah jawaban dari doa-doa yang ia panjatkan. Sekarang bisa Anda lihat sendiri pemirsa, bisnis batiknya yang diberi label Batik Nuansa Ayu berkembang sangat pesat. Sempat mengalami perubahan dari konsep awal dari yang semula memproduksi batik sutra tulis bergeser menjadi daster batik. Ternyata malah membuat target marketnya membesar dan meluas. Dan Ibu Ayu sendiri ternyata nggak pernah berpikir loh kalau dirinya itu akan menjadi seorang pebisnis sukses seperti sekarang. Karena baginya ia itu hanya menjalani apa yang perlu dijalani. Sesederhana itu. Kira-kira gimana ya kisah inspiratif owner Batik Nuansa Ayu ini dalam merintis, berjuang dan membesarkan bisnis batiknya? Ada nggak sih tips-tips yang bisa di-share dan diterapkan oleh para pelaku UMKM di luar sana sehingga bisa sukses seperti Ibu Ayu? Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Alhamdulillah nih untuk Batik Nuansa Ayu sebenarnya sih udah kita sudah kita bangun nih sejak dulu banget, sejak saya baru menikah. Ya. Berapa itu tahun? Itu saya menikah tahun 1999. Kemudian baru kita mulai mulai eksis itu ya sekitar tahun 2000-an lah, Mbak. Namun saat itu saya tuh masih kerja, Mbak. Saya masih karyawati di salah satu bank BUMN. Ya, di Pekalongan. Kemudian, tapi saya tetap tuh jalan bisnis saya, meskipun saya ngantor. Tapi tetap di rumah, saya tetap bikin batik. Namun waktu itu karena sutra ya Mbak ya, waktu itu kan sutra itu batik tulis. Jadi kan tidak begitu membutuhkan concern saya harus hadir setiap saat untuk ke batik. Jadi saya sih masih bisa sambil dengan kerja waktu itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu karena ya macam-macam lah Mbak, anak semakin besar. Kemudian kebetulan suami saya dinas di luar kota yang mengharuskan saya lebih banyak stay di rumah. Iya, akhirnya saya berpikir waktu itu harus harus gimana ya? Harus cari celah nih supaya saya bisa lebih maju bisnis saya, tapi saya lebih bisa mendampingi anak-anak saya. Kemudian saya lebih bisa mengekspresikan nih apa yang saya punya, apa yang saya bisa. Gitu ya. Terus kemudian waktu itu saya berpikir karena kerja di bank BUMN mengharuskan saya untuk keluar kota untuk promosi. Nah di situ saya mulai berpikir kalau saya keluar kota anak-anak gimana? Sementara bapaknya juga di luar kota. Nah itu dia. Jadi akhirnya ya udahlah, saya harus memutuskan saat itu. Mau kemana nih saya? Mau kemana nih arah saya? Saya berat kemana? Nah saat itu ya udahlah. Saya memang harus memutuskan dan itu akhirnya saya resign. Setelah saya mengabdi 18 tahun lebih. Kemudian saya mulai dari nol. Kemudian setelah waktu saya mulai ini saya masih istilah orang Pekalongan tuh gerambiang Mbak. Saya udah jualan, tapi saya akhirnya kan gerambiang. Saya biasa sibuk. Kemudian saya menjalani bisnis yang hanya ala kadarnya. Kan seperti Mbak Yaya. Kemudian saat itu akhirnya saya cari celah nih. Kemudian saya berangkat nih ke Jakarta, Jogja, Solo. Saya sendirian ditemani supir sama satu karyawan yang akhirnya setiap 2 minggu sekali saya berangkat
Alhamdulillah di situ saya akhirnya melek lagi, bangkit lagi dalam artian saya yang habis baru resign kemudian saya terjun ke dunia bisnis. Nah, totally kan berarti ini nggak sambi-sambi kan. Nah, itu saya akhirnya baru melek nih. Oh, ternyata harus begini nih. Saya sambil belajar. Saya ikut juga beberapa pelatihan yang diadakan oleh Pemkot di Kranasda gitu waktu itu. Ya akhirnya kan sambil belajar nih ya Mbak ya, namanya proses kan ya. Saya belajar di situ, kemudian alhamdulillah ya sedikit demi sedikit saya bisa lah waktu itu. Masih seneng-senengnya nih COVID, luar biasa Masya Allah waktu itu. Namun saat itu COVID, kemudian saya sudah bikin daster waktu itu yang orang bilang, alah kok bikin daster amat sih, kan gitu kan. Secara saya dulu bikinnya sutra Mbak, batik tulis yang harganya wow, tahu sendiri kan. Kemudian wah receh banget nih bisnisnya kan gitu. Orang memandang sebelah mata. Waktu itu saya foto sendiri, saya packing sendiri, saya jual. Saya yang dulu biasanya packing berkarung-karung, saat itu saya packing perbungkus kecil-kecil, itu saya jalani sendiri, saya packing sendiri. Ya alhamdulillah setelah dari itu kita akhirnya menikmati proses ya Mbak ya. Sangat menikmati proses, saya nikmati prosesnya, saya kirim resi sendiri-sendiri karena saya masih waktu itu masih bener-bener gaptek. Nah namun terus akhirnya kan ada WA grup dan sebagainya. Alhamdulillah dari beberapa grup banyak reseller yang akhirnya bergabung. Masya Allah luar biasa, justru daster pada saat COVID itu meledak luar biasa. Masya Allah luar biasa ini. Ya hikmah ya, semua itu pasti Allah kasih hikmah dari sebuah cobaan. Kemudian ternyata di sisi lain kami mendapatkan suatu hikmah dengan penjualan yang Masya Allah luar biasa. Sampai satu potong pun barang kami nggak punya. Masya Allah luar biasa. Nah berangkat dari situ akhirnya lebih pede kan ya Mbak. Alhamdulillah saya lebih pede nih menapaki perbisnisan ini. Oh ternyata barang saya laku. Terlahir dari keluarga terpandang, Ibu Ayu yang lahir dan besar di kawasan Pesindon, Kota Pekalongan, dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan grapyak di lingkungan tempat tinggalnya. Kepribadian yang kelak akan sangat berpengaruh dalam menjalankan roda bisnisnya. Keluarga besarnya sendiri banyak yang berkecimpung dalam bisnis batik, sehingga batik dan proses produksinya bukanlah sesuatu yang asing bagi Bu Ayu. Ia telah mempelajari berbagai hal mengenai batik Pekalongan, mulai dari desain hingga teknik membatik yang berkualitas. Ditambah dengan kemampuannya menyusun strategi penjualan dengan baik dan tepat. Ia sebagai mantan tim marketing Bank Plat Merah, ia sangat handal melakukan riset pasar untuk mengetahui need market masyarakat, lalu melakukan analis terhadap pesaing bisnisnya, dan tentunya bagaimana sih cara mencapai target dengan baik. Modal combo yang selalu tidak henti ia syukuri. Perlahan tapi pasti, bisnis daster maupun long dress batik Pekalonganan milik Ibu Ayu mulai berkembang dan dikenal masyarakat. Walaupun produk yang dijual itu terkesan sederhana ya, hanya daster dan long dress saja, namun desain dan kualitas yang dibuat jauh dari kata sederhana. Target segmennya sih emang sudah terlihat jelas, kalangan menengah ke atas. Kelas yang selama ini selalu beranggapan bahwa kualitas di atas segalanya. Setelah itu baru harga. Iya, jadi emang dulu kan waktu tahun 2000 sekian itu daster kan, sutra, batik tulis sutra itu kan lagi booming-boomingnya Mbak. Iya, masih luar biasa permintaan, demand waktu itu luar biasa banyak, kemudian sampai kita juga kewalahan. Namun seiring berjalannya waktu, terutama setelah COVID gitu ya, nah itu kan menurun nih. Permintaan pasar menurun, kemudian kan kita harus survive nih dengan kondisi yang ada nih. Nah waktu itu sih kepikirannya, karena saya punya toko di Stono, grosir Setono. Nah itu waktu itu the most wantednya itu daster. Saya waktu itu masuk pula nih.
Saya masih kulak di pengrajin waktu itu, pengrajin yang lain saya masih kulak. Namun ternyata wow, selalu habis, selalu nggak dapat. Saya selalu nggak punya stok untuk daster. Nah, sejak itu saya akhirnya berpikir nih, kenapa ya nggak kita bikin aja yang batik rumahan yang saya sendiri suka makainya, ya kan? Karena daster siapa sih yang nggak suka? Pasti kan. Nah, berangkat dari situ akhirnya saya berpikir, ya udahlah, sekarang coba Bismillah kita bikin daster. Bikin daster dengan segala aneka motif, warna, corak, model dan sebagainya. Nah, alhamdulillah akhirnya diterima masyarakat. Ya, masyarakat luas, alhamdulillah seluruh Indonesia, masya Allah sudah merasakan daster saya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang pastinya untuk daster kami menggunakan rayon tebal, rayon Candi Mekar untuk ini. Jadi memang lebih tebal, kekat, lebih rapat seratnya. Kemudian tetap adem, Mbak. Kemudian batiknya kami batik cap. Kemudian pewarnaannya juga dengan pewarnaan obat sol. Ya, sol. Jadi insya Allah sih akan lebih aman, lebih awet lah. Lebih awet, lebih long lasting daripada produk batik yang menggunakan jenis obat yang lain. Gitu. Iya, di sini kami juga punya beberapa unggulan sebenarnya Mbak Yaya yang mungkin bisa diketahui. Ini untuk daster biasanya kan lowo nih. Nah ini untuk modifikasinya. Kemudian saya bikin nggak lowo, jadi kupu. Jadi yang dulunya lowo jadi kupu gitu ya Mbak ya. Cuma sedikit beda aksen di lengannya aja. Nah, kemudian ada gamis nih. Gamis kita tuh nggak harus untuk, nggak hanya untuk bisa di luar, tapi di dalam rumah pun, misal untuk seperti ini masih adem Mbak, jadi nyaman. Kalau misalnya dari nganterin anak sekolah, kemudian pulang belanja ke pasar, ada arisan dan sebagainya. Nah, masuk semua bisa. Sampai di rumah nggak usah ganti, tetap adem. Jadi nggak harus, aduh, dari pasar nih ganti baju lagi, ini mau ini enggak, tetap dengan satu produk, tetap satu baju, nggak usah ganti sebenarnya, masih tetap adem, nyaman digunakan. Ada tamu tinggal pakai aja, kerudung udah keluar, beres kan? Irit cucian Mbak. Mbak Sri, alhamdulillah, wis jadi ya Mbak. Piro lagi Mbak? 50 potong. 50 potong, ya. Hitungin, Mbak In, ya. Moko sanggane mungkin juga meneh kariin. Nukan kan baru modeli barang. Ya. Heeh. Iki wis dikuwi sik wae. Dicocokein ya, Mbak ini ya. 50 potong dulu. Nanti yang ini kemis sore ya, sanggane setoran meneh ya. Memiliki kualitas yang unggul menjadikan produk-produk batik nuansa Ayu terkenal di antara produksi batik khas Pekalongan yang ada. Setiap hari banyak banget pembeli yang datang, baik yang datang langsung dan membeli di gerainya ya di Perum Binagria Blok B1 nomor 70 Tegal Rejo, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, atau bisa juga melalui online shop batik nuansa Ayu. Kini penjualan batik miliknya sudah merambah ke beberapa daerah, bahkan ke luar Jawa. Karyanya digemari oleh para pecinta batik tanah air hingga mancanegara. Saya setuju banget dengan ungkapan yang namanya usaha memang gak pernah mengkhianati hasil. Ya, sama kok harus sanggaring ke Tano Kisah no. Wis, makasih ya Mbak ya. Hati-hati. Wis muga-muga lancar sehat, muga tak kowe. Pastinya. Itu kan ide saya, suami, kemudian anak-anak karyawan juga, dan tentunya juga pengrajin batiknya juga ya, kita sharing lah ya Mbak, sharing info, sharing pengalaman juga, maksudnya kan apa nih yang lagi ngehits nih saat ini. Nah, itu yang kita bikin. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga akhirnya kita juga kembali ke masa lalu. Akhirnya seperti yang seperti ini kan, ini model batik jadul nih. Nah, kita up lagi. Ya, ini model jadul, ini kan model cabutan, ini jadul banget, ini zaman bapak ibu saya dulu nih. Nah, ini saya nemu nih kemarin, kapan-kapan itu kan, kemarin waktu saya nemu batik kuno. Nah, kenapa nggak dipakai nih? Nah, ternyata ini best seller banget saat ini. Fashion itu berputar, baik betul. modelnya maupun motifnya seperti itu.
Untuk target pasar sih memang terus terang untuk kita segmennya menengah atas, Mbak. Ya, karena produk kami sih harga di kisaran 60 sampai 125. Ya, untuk ukuran daster mungkin orang yang baru dengar nih, berapa harganya Ibu? Misal saya sebut 75. Wow, mahal. Nah, pasti yang ada di pikiran mereka adalah mahal. Padahal mereka belum tahu nih. Nah, kalau ada yang seperti itu, biasanya saya sampaikan, Ibu, dicoba dulu satu aja. Kalau Ibu memang tidak berkenan dengan produk yang saya kirim, Ibu beli, balikin, free. Nanti saya balikin uang Ibu. Namun apabila Ibu berkenan nih, Ibu cocok dengan produk kami, alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Silahkan kalau mau order lagi. Itu aja sih sebenarnya, Mbak. Jadi memang segmen saya emang ke atas. Segmen ke atas, jangkauan pasarnya ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, pakainya rembel-rembel seperti ini ya. Untuk panjangnya dia di 100. Di era yang serba digital sekarang ini, pemasaran digital atau digital marketing menjadi metode baru yang sangat berperan penting dalam memasarkan suatu bisnis. Digital marketing itu dapat membangun, meningkatkan, dan juga mempertahankan reputasi suatu bisnis secara online pada semua platform digital. Dan menghadapi era perubahan tersebut, tentu aja Ibu Ayu nggak pernah tinggal diam. Ia gencar banget mempelajari strategi penjualan yang tepat di era serba digital ini. Keseriusannya dalam memaksimalkan penjualan online pun akhirnya membuahkan hasil. Ia mulai menemukan ritme dan strategi penjualan yang tepat untuk produk batiknya. Walaupun sama seperti yang lain-lain, ketika memulai sesuatu pasti akan menemukan kendala. Tapi di tangan Bu Ayu, kendala itu nggak ada artinya. Dilibes, dilewatin. Terbukti dengan berbagai strategi penjualan online pun dilakukannya, seperti memaksimalkan program-program yang dihadirkan. Ya, jadi gini Mbak, kebetulan saya dulu kerja di marketing Mbak. Ya, ilmu dari marketing yang saya dapat dulu, Masya Allah, sangat membantu saya dalam menjalankan bisnis saya. Dulu saya dapat ilmu itu gimana pembeli itu mendapatkan yang di atas ekspektasi mereka. Ya, kepuasan pelanggan itulah adalah utama. Mengenai yang lain-lain itu nomor sekian. Ya, kalau sudah termanjakan dengan pelayanan kita yang wow, yang di luar ekspektasi, pastinya mereka insya Allah akan membeli lagi, akan kembali lagi kepada kita. Nah, yang kami lakukan, yang saya selalu tekankan kepada anak-anak saya, anak-anak karyawan saya dan di lingkungan saya adalah mereka tetap harus menjaga adab. Nomor satu itu adab luar biasa itu. Nggak sepele sih sebenarnya ya, tapi itu tidak jarang orang sekarang yang menerapkan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan di situ kita bikin customer itu nyaman dengan kita, bertransaksi dengan kita, berhubungan dengan kita. Kita bikin mereka keluarga kita, sebagaimana seperti kita memperlakukan keluarga kita, seperti apa sih rahatnya, hebohnya kita. Nah, itulah yang saya terapkan ke customer kami, ke reseller kami, pelanggan kami, seperti itu. Jadi saya membahasakan diri saya tuh teman Anda, saya tuh teman kamu. Jadi asik banget kalau kita ngobrol gitu kan. Kemudian ya itulah semacam ucapan terima kasih, doa ya. Doa itu yang saya selalu sampaikan ke customer saya. Biar usaha yang digelutinya, misal reseller kan dia harus jual lagi nih, lancar, keluarganya sehat, bisnisnya maju, ya kan, semuanya berkah. Ya, itu yang saya selalu tanamkan. Maaf, berhasil ya? Alhamdulillah. Permintaan maaf itu selalu saya utamakan, saya kedepankan pada saat customer tidak mendapatkan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya,
semaju apapun bisnis kita, pasti pernah istilahnya kejeglong kan Mbak, maaf ini. Dalam artian kita pernah ada di satu titik yang tidak kita inginkan. Ya, misal nih, yang contoh sepele saja, misal customer menginginkan warna merah, namun ternyata yang kami kirim warna pink. Nah, itu kan kesalahan fatal kalau ini menurut saya. Nah, pada saat seperti itu, yang harus kita kedepankan adalah kata maaf. Membangun bisnis tentu memiliki tujuan yang harus dicapai, seperti menciptakan brand awareness, meningkatkan konversi penjualan, lalu membuat audiens lebih engage dengan brand kita, dan tentu aja membangun kesetiaan customer. Dan berkat mau berprogres mengikuti perkembangan zaman, Batik Nuansa Ayu pun mampu berada di posisinya yang sekarang. Pasti ya Mbak ya. Ya seperti yang tadi kita sampaikan, seperti yang disampaikan tadi ya Mbak ya. Pengusaha itu harus berani rugi. Ya, jadi pada saat kita dapat keuntungan sedikit itu wow banget itu. Ya, rasanya luar biasa, ya toh? Nah, namun pastilah ada di titik yang loss tadi, keceglong tadi. Itu yang pernah saya rasakan sekitar tahun 2000 berapa ya itu, 14-15. Luar biasa itu Mbak, luar biasa, banyak banget. Banyak banget sampai saat waktu itu kami memang benar-benar pas-pasan dan itu saya menjelang resign Mbak. Menjelang resign ya itu. Jadi udah loss banyak, kemudian saya pengen mutusin resign, kan sebenarnya kan itu keputusan yang luar biasa kan, wow banget kan, itu di saat saya loss malah saya mau melepaskan yang sudah saya dapatkan setiap bulan, nah itu kan. Tapi saya ya insya Allah lah, orang tua saya terutama bapak ibu saya almarhumah Allahumma yarham itu mendukung saya untuk resign saat itu. Wes mau sore untuk rezeki di tempat lain, insya Allah lebih berkah, itulah, itu saya selalu manut apa kata orang tua saya. Alhamdulillah dengan dukungan beliau, kemudian ya itu tadi pada saat saya keceglong, saya pasrahkan aja sih sama Allah. Ya rezeki tidak hanya itu kok, tidak hanya materi. Saya punya keluarga yang sehat, yang saling mengasihi, luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah. Kemudian alhamdulillah sedikit demi sedikit menapak jalan lagi ya, masya Allah. Qadarullah sampai sekarang alhamdulillah bisa survive. Ya, alhamdulillah, masya Allah banget ini. Saya sudah diajak bergabung nih di Dekran Nasda Pekalongan ya Mbak ya. Kalau saya selama ini masya Allah saya beberapa kali diajak live untuk memperkenalkan produk saya, kemudian untuk pameran juga ya Mbak ya. Ada beberapa kali yang pernah saya ikuti yang diajak di Dekran Nasda. Kemudian semacam pelatihan Mbak ya, yang paling tidak bisa mengupgrade ilmu saya, di bidang ya marketing lah, paling tidak minimal marketing. Kalau saya kan lebih ke marketingnya ya Mbak ya. Kemudian ya banyaklah membantu Mbak, saya jadi kenal banyak relasi bisnis yang sebelumnya tidak saya dapatkan. Ya kalau saya sih ya mengalir aja sih Mbak, kalau saya ya Mbak ya. Karena saya alhamdulillah saya dalam lingkungan keluarga yang agamis ya. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa, itu rezeki luar biasa bagi saya. Jadi pada saat kita ada di posisi yang paling bawah, pasrahkan sama Allah. Usaha tetap harus tawakal, itu luar biasa. Karena saya pernah ada di titik yang paling bawah. Luar biasa itu rasanya. Memang kalau pada saat itu ngelihat orang sukses luar biasa, seneng yo kan gitu ya. Namun pada saat kita kembali, qadarullah, ini adalah qadarullah. Memang takdir saya emang harus melewati yang seperti ini. Insya Allah nanti kalau sudah di bawah, insya Allah akan Allah kasih di atas, insya Allah, asalkan kita sabar, tawakal. Itu aja sih saya yang selalu saya terapkan dalam diri saya. Iya, pemirsa, memiliki komitmen, bermental kuat dan pantang menyerah adalah 3 hal yang perlu dimiliki seorang pengusaha agar meraih kesuksesan. Ketiga prinsip ini pula yang terus dipegang oleh Ibu Ayu.
Selain itu, prinsip berbisnis Bu Ayu yang juga perlu kita tiru adalah menjaga kepercayaan, jujur, memiliki attitude yang baik, dan komit terhadap waktu. Jangan mudah menyerah, karena yang namanya bisnis itu pasti membutuhkan mental kuat. Kalau jatuh, harus mau bangkit lagi. Demikian pemirsa peluang kita kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda, terutama para calon entrepreneur yang mungkin sedang berasa bahwa sekarang adalah waktunya untuk bergerak. Saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.